Selamat pagi Pak Rino Dwi Putra, selaku dosen mata kuliah Informasi Manajemen. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kegagalan enterprise system pada beberapa perusahaan seperti Hershey, Nike, Pertamina, and Waste Management. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pada kelompok 10 ini beranggotakan selaku saya sendiri sebagai Alessandra Fatia Amalia dengan NPM 12011 023 0047. Lalu ada Diandra Alicia dengan NPM 12011 023 0056 dan ada Nela Zakia dengan NPM 12011 023 0016. Pertama-tama, apa sih enterprise system itu? Enterprise system merupakan sebuah teknologi informasi sistem yang digunakan untuk mengelola perusahaan atau bisnis agar efektif dan efisien. Enterprise system sendiri meliputi berbagai perangkat lunak, perangkat kelas, dan jaringan lainnya untuk kolaborasi antar divisi. Enterprise System memiliki beberapa jenis, yaitu ada satu CRM, yaitu Customer Relationship Management, kedua Supply Chain Management atau SCM, ketiga ada Enterprise Research Planning atau ERP, yang keempat ada Business Intelligence or BI. Enterprise System sendiri dirancang untuk berkolaborasi dan terintegrasi dengan berbagai program atau aplikasi untuk pengelolaan perusahaan. Pada kesempatan ini, adapun hal yang akan dipresentasikan dan dibahas adalah kesempatan analisis kegagalan enterprise system pada perusahaan Hershey yang terjadi pada tahun 1999, lalu ada analisis kegagalan enterprise system pada perusahaan Nike pada tahun 2000, ketiga ada analisis kegagalan enterprise system perusahaan Pertamina pada tahun 2008, dan yang terakhir adalah analisis kegagalan enterprise system perusahaan Waste Management pada tahun 2009. Saya akan memaparkan materi mengenai kegagalan enterprise system pada perusahaan Hershey's. Perusahaan Hershey's merupakan sebuah perusahaan multinasional yang menghasilkan berbagai macam produk makanan yang didirikan pada tahun 1896. Perusahaan tersebut memiliki lebih dari 90 brand, terutama brand-brand yang terkenalnya yaitu Reese's, Hershey's, KitKat, dan Jolly Rancher. Perusahaan tersebut memiliki annual revenue lebih dari 8 miliar dolar. Untuk latar belakangnya, itu sejak tahun 1998, Hershey's mulai membenahi infrastruktur hardware dan software. Dalam salah satu proyek infrastrukturnya, yaitu Enterprise 21 yang berbasiskan TCP atau IP. Pada waktu bersamaan terdapat permintaan dari retailer dan distributor bahwa Hershey's harus membagikan data pengiriman produk mereka. Pada bulan April 1999 terjadi penundaan pengimplementasikan proyek karena adanya kesalahan dalam sistem tersebut yang mengakibatkan penundaan produk-produknya. Tapi setelah beberapa bulan, proyek tersebut mulai berjalan kembali dan terjadi tumpang tindih antara waktu implementasi ERP dengan penerimaan pesanan dalam jumlah besar. Lalu pada bulan Agustus, Hershey's terlambat 15 hari dalam pengiriman barang. Faktor-faktor penyebab kegagalan enterprise system pada perusahaan Hershey's itu adalah pertama, mengimplementasikan sistem tanpa dilakukannya pengetesan terlebih dahulu sehingga dapat terjadi bug atau error. Yang kedua, kurangnya koordinasi antara divisi-divisi mengenai pencegahan masalah tersebut, dan pada saat terjadi, kejadian tersebut tidak dapat dihindari karena kurangnya waktu persiapan untuk menghadapi situasi tersebut. Yang ketiga, kurangnya keahlian dan pengalaman yang tidak dimiliki secara internal, atau perusahaan tersebut tidak merekrut seorang ahli dari pihak eksternal yang dapat memberikan masukan atau bimbingan mengenai sistem tersebut. Yang keempat yaitu kurangnya tanggung jawab dan penegasan jadwal dalam menyelesaikan deadline, yang dapat di point out bahwa
perusahaan Hershey's telah terlambat mengirimkan produk tersebut. Untuk yang kelima, kurangnya peran manajemen karena Hershey's tidak memiliki CIO hingga implementasi sistem dimulai. Untuk akibat dari kegagalan enterprise system di perusahaan Hershey's, itu produk Hershey's banyak yang tidak dijual karena terjadi penginputan yang salah dalam sistem tersebut. Maka dibandingkan dengan tahun lalu, itu produksi yang pada saat itu 25% lebih banyak daripada yang sebelumnya. Untuk biaya keseluruhan proyek itu dibutuhkan Hershey's sebesar $10 juta, lebih dari yang kemarin, dari yang lalu. Untuk yang ketiga, Hershey's mengalami kerugian sebesar $150 juta. Untuk yang keempat, harga saham jatuh sebanyak 8% dalam satu hari. Untuk yang kelima, Hershey's kehilangan kredibilitas dan kehilangan pangsa pasar karena sudah terjadi keterlambatan dalam mengirimkan produk, serta pangsa pasar yang serta kehilangan pangsa pasar karena tidak banyaknya produk yang dijual. Solusi yang dapat saya berikan itu diperlukannya pelatihan atau bimbingan dari seseorang ahli atau seseorang yang mempunyai pengalaman yang didapat dari percobaan penerapan enterprise system dalam jangka waktu yang proporsional. Serta yang kedua, diperlukannya manajemen yang lebih efisien dan dapat mengatur agenda perusahaan dengan baik dan terorganisir. Yang ketiga, perlunya koordinasi yang baik antara divisi serta antara para manajemen. Untuk materi kedua yaitu kegagalan enterprise system pada perusahaan Nike. Sebagai latar belakang, Nike adalah salah satu perusahaan sepatu, pakaian, serta alat-alat olahraga Amerika Serikat yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia, yang didirikan pada tahun 1964. Untuk latar belakang perusahaan Nike yaitu pada tahun 2000, Nike memutuskan untuk menggantikan sistem perusahaan yang lama dengan cara menukar SAP vendornya menjadi teknologi I2. Mereka ingin mendapatkan kendali atas proses manufaktur mereka dan berpikir bahwa sistem tersebut akan membantu perusahaan mereka memperkirakan perubahan pasar di masa depan serta membantu organisasi untuk mengotomatiskan seluruh proses utamanya agar lebih efisien dan lebih mudah. Dan serta itu tujuan mereka yaitu untuk mengintegrasikan ERP dan CRM ke dalam satu platform, tetapi penerapan perangkat lunak ERP tersebut yang baru itu mengakibatkan error besar yang mengakibatkan kegagalan total karena karena perusahaan tersebut tidak memiliki banyak pengalaman dalam menggunakan ERP. Nah, untuk faktor-faktor penyebab kegagalan enterprise system pada perusahaan Nike yaitu pertama, ketika mereka menerapkan sistem baru, mereka tidak memperkerjakan satupun arbiter atau pihak eksternal yang memiliki keahlian dalam membimbing untuk mengajari para staff mengenai sistem baru tersebut. Untuk yang kedua, perangkat lunak I2 telah disesuaikan secara ekstensif untuk beroperasi sesuai dengan fungsi lama sistem Nike, dan oleh karena itu sering terjadi sistem crash. Untuk yang ketiga, Nike tidak mendemonstrasikan atau menguji kemampuan perangkat lunak yang baru tersebut sebelum mereka langsung mengoperasikannya. Untuk yang keempat, Nike tidak memberikan pelatihan yang tepat kepada karyawannya dengan sistem ERP baru yang telah diterapkan. Maka dari penyebab-penyebab tersebut, terjadilah kegagalan dalam menerapkan enterprise system baru di perusahaan Nike. Seperti produksi mereka berlebihan dalam produksi sepatu dan baju. Itu karena pertama terjadi sering crash. Maka hal itu berakibat terjadi kesalahan input karena ERP sistem tersebut itu menerapkan sistem memperkirakan, dan ternyata karena crash serta perhitungan yang salah dan tidak tahu cara
memanfaatkannya dengan benar itu maka jadi kesalahan input serta kesalahan produksi. Untuk yang kedua, mereka kehilangan hampir 100 juta dolar dalam revenue serta cost. Nah, untuk ketiga, harga saham Nike hampir 20% turun dari nilai sebelumnya dalam satu hari. Untuk solusi yang sudah diterapkan, satu yang sudah diterapkan oleh Nike serta yang dapat diberikan, yaitu setelah gagal, Nike menggantikan sistemnya dengan menggunakan SAP ERP 2001 yang sepenuhnya menggunakan faktur dan pesanan yang bukan perkiraan. Mereka juga menerapkan solusi SAP apparel dan footwear yang bakal digunakan untuk seterusnya. Nah, untuk yang kedua, mereka mempekerjakan seorang ahli teknologi I2 untuk memastikan pengoperasian perangkat lunak yang dapat dilakukan secara efisien dan efektif serta lancar terkait dengan berbagi data dan team bridging. Untuk yang ketiga, melatih karyawan untuk menggunakan dan beradaptasi dengan sistem baru. Untuk yang keempat, memperbaiki strategi manajemen pada perusahaan tersebut agar kinerja antar divisi dapat dilakukan dengan lancar serta efektif, dan agar dapat menanggulangi masalah-masalah seperti ini. Perusahaan selanjutnya merupakan Pertamina. Nah, seperti yang kita semua tahu, Pertamina merupakan perusahaan energi milik negara Indonesia. Pada tahun 2008, Pertamina mencoba untuk mengimplementasikan sistem baru, namun mengalami kegagalan. Nah, apa aja sih faktor-faktor penyebab kegagalan enterprise system pada perusahaan Pertamina? Yang pertama itu ada ketidaksiapan dalam menghadapi perubahan sistem. Nah, jadi Pertamina ini belum siap untuk menghadapi perubahan yang dibawa oleh implementasi sistem baru. Nah, karena perubahannya ini cukup besar dan signifikan, banyak karyawan yang merasa tidak nyaman dan pada akhirnya berdampak pada cara kerja dan proses operasional mereka. Lalu yang kedua, kurangnya pelatihan SDM. Karyawan tidak mendapatkan pelatihan yang cukup untuk mengoperasikan sistem baru. Nah, pelatihan ini mungkin nggak mencakup semua aspek penting dari sistem baru atau tidak dilakukan secara efektif. Akibatnya banyak karyawan yang merasa kesulitan ketika menggunakannya dan mempengaruhi produktivitas kerja mereka. Lalu yang ketiga, integrasi sistem. Nah, sistem baru yang diterapkan oleh Pertamina ini tidak terintegrasi dengan baik dengan sistem lama. Hal tersebut jadi menyebabkan banyak data yang hilang atau jadi tidak akurat. Nah, integrasi yang buruk ini dapat mengakibatkan kesalahan data yang signifikan juga dan akan mempengaruhi pengambilan keputusan dan operasi sehari-hari perusahaan. Lalu yang ketiga ada keterbatasan komunikasi. Tujuan dan manfaat dari sistem baru ini nggak dikomunikasikan dengan jelas kepada seluruh level organisasi. Sehingga ketidakjelasan ini menyebabkan kebingungan di antara karyawan dan antar departemen. Nah, selain itu juga kurangnya keterlibatan manajemen kelas atas dalam mengawasi dan mengarahkan proses implementasi sistem baru juga menjadi faktor penyebab kegagalan. Selanjutnya, dampak apa aja sih yang dialami oleh Pertamina akibat dari kegagalan enterprise system? Yang pertama itu ada gangguan operasional. Nah, gangguan tersebut menyebabkan penurunan efisiensi dan efektivitas proses bisnis perusahaan yang menyebabkan Pertamina nggak bisa memenuhi tujuan utama operasionalnya. Yang kedua ada kerugian finansial. Jadi pada tahun 2008 ini, laba bersih Pertamina selalu turun walaupun pendapatannya meningkat. Salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan Pertamina untuk menjalankan proses bisnis secara efisien, sehingga biaya operasionalnya ini menjadi lebih tinggi.
Hal ini menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, belum lagi biaya tambahan seperti untuk memperbaiki masalah integrasi, pelatihan karyawan, dan lain-lain. Yang ketiga ada reputasi perusahaan. Jadi, masalah-masalah yang dialami oleh Pertamina ini dapat mengurangi kepercayaan investor, pelanggan, dan mitra bisnis terhadap kemampuan Pertamina dalam mengatasi masalah dan mengelola perusahaan. Bagaimana cara untuk memitigasi kegagalan enterprise system? Pertama, Pertamina perlu melakukan perencanaan yang detail dan realistis dengan mempertimbangkan semua aspek. Nah, seperti melakukan analisis risiko, penjadwalan yang realistis, dan yang paling penting adalah alokasi anggaran yang memadai untuk mengatasi potensi masalah yang mungkin muncul selama implementasi sistem baru. Yang kedua, Pertamina perlu untuk melibatkan seluruh level organisasi ketika ingin mengimplementasikan sistem baru supaya mendapatkan dukungan dan komitmen yang kuat. Nah, Pertamina ini bisa melakukan pertemuan reguler dengan karyawan, manajer, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan sistem dan menangani kekhawatiran yang muncul. Nah, yang ketiga, Pertamina perlu untuk mengkomunikasikan tujuan dan manfaat sistem baru secara jelas, sehingga akan meningkatkan kemampuan adaptasi karyawan. Nah, selain itu juga Pertamina perlu untuk menyediakan pelatihan yang memadai. Pelatihannya juga harus komprehensif dan berkelanjutan. Perusahaan selanjutnya adalah Waste Management. Waste Management merupakan salah satu perusahaan pengelola sampah terbesar di Amerika Serikat. Waste Management ini mengalami kegagalan implementasi enterprise system pada tahun 2005. Ada sih faktor-faktor penyebab kegagalan enterprise systemnya. Jadi salah satu faktor utamanya ini dikarenakan oleh vendor yang bekerjasama dengan waste management ini menjanjikan kalau sistem barunya itu akan menyelesaikan semua masalah yang ada di perusahaan. Namun pada kenyataannya sistem tersebut nggak bisa memenuhi kebutuhan spesifik perusahaan. Lalu selain itu juga sistem yang diterapkan terlalu kompleks dan nggak sesuai dengan proses bisnis yang sudah ada di waste management. Hal ini menyebabkan berbagai masalah operasional karena karyawan harus beradaptasi dengan sistem yang sulit dan tidak mendukung alur kerja yang sudah ada. Hal ini juga jadi memperpanjang waktu latihan dan meningkatkan kemungkinan kesalahan pengguna. Nah, dampak yang dialami oleh waste management akibat kegagalan enterprise system. Yang pertama itu kerugian finansial. Pada tahun 2005, waste management mengalami kerugian finansial yang cukup besar akibat dari investasi yang tidak produktif dalam sistem baru. Biaya yang dihabiskan untuk pengembangan, implementasi, dan perbaikan sistem yang gagal itu melebihi manfaat yang didapatkan oleh waste management, sehingga jadi menguras sumber daya finansial perusahaan tersebut. Yang kedua, pada tahun 2005, waste management juga mengalami penurunan nilai saham yang cukup signifikan. Hal tersebut ini disebabkan karena waste management ini menghadapi tuntutan hukum dari pemegang saham karena klaim palsu mengenai keuntungan dari sistem baru. Nah, jadi pemegang saham ini merasa ditipu dan dirugikan karena waste management tidak memberikan informasi yang akurat dan jujur mengenai efektivitas sistem baru. Yang ketiga, gangguan operasional. Kegagalan sistem ini juga mengakibatkan gangguan operasional yang berdampak langsung pada layanan kepada pelanggan. Masalah dalam sistem baru menyebabkan keterlambatan dalam proses bisnis inti seperti pengelolaan sampah, penagihan, dan pelaporan yang pada akhirnya mengurangi kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional perusahaan. Bagaimana cara memitigasi kegagalan enterprise system pada waste management? Yang pertama,
waste management ini harus memilih sistem yang lebih sesuai dengan proses bisnis perusahaan. Sistem yang nggak terlalu kompleks, yang lebih sederhana dan fleksibel, kan lebih mudah untuk diintegrasikan dan diadopsi oleh karyawan. Fleksibilitas juga memungkinkan sistem untuk disesuaikan dengan perubahan kebutuhan bisnis di masa depan. Nah, yang kedua nih, waste management ini harus lebih berhati-hati ketika ingin memilih vendor yang akan diajak bekerja sama. Waste management harus memastikan kalau vendornya itu memiliki rekam jejak yang baik, yang memahami kebutuhan perusahaan, supaya dapat memberikan solusi yang realistis dan sesuai dengan proses bisnis perusahaan. Sekian dari kelompok 10. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih.